Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi kita di channel YouTube Catatan Irwan Sabunuh. Pada kesempatan ini kita ada segmentasi yang menarik berkaitan dengan hari ulang tahun Kota Bobau yang ke-480. Segmentasi kita yaitu Festival 480 Kota Bobau, maju, sejahtera, dan berbudaya. Pada kesempatan ini saya telah bersama dengan orang tua kita, Bapak Wali Kota Bobau, Bapak Dr. Haji A.S. Tamrin MH. Ya, nah, berkaitan dengan tidak lama lagi kita berada pada tanggal 17 Oktober, di mana di situ adalah merupakan hari ulang tahun Kota Bobau yang ke-480. Mungkin Pak Wali bisa menggambarkan sudah sejauh mana pencapaian Kota Bobau di usianya yang ke-480 tahun ini. Iya, terima kasih. Pencapaian itu memang banyak sekali. Tentu lika-liku dan plus minusnya ada. Kita tahu Kota Bobau ini mengusung visi maju, sejahtera, dan berbudaya. Ya, sedangkan misinya tampil, tertib, aman, maju, populer, indah, dan lancar. Diletakkan untuk percepatannya diletakkan di atas 4 pilar agenda prioritas. Membangun sumber daya manusia, membangun sarana prasarana infrastruktur, membangun ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan, dan membangun kebudayaan sebagai basis juga Kesultanan Buton. Nah, itu kemudian saya lanjut saja. Di dalam mewujudkan itu semua tentu harus ada kebijakan, strategi, dan output. Kita lanjut pula, apa yang sudah kita capai? Tentu kita harus sedemikian rupa melihat potensi-potensi daerah ini yang bisa mendorong percepatan itu. Dalam rangka itu, pemerintah Kota Bobau ini selalu meletakkan sinergitas. Ada 3 sinergitas yang kita harus tangkap. Pertama, sinergitas yang saya sebut sinergi vertikal. Sinergi antara pusat, provinsi, dan Kota Bobau. Harus sinergi itu, harus nyambung. Visi misinya Pak Jokowi yang dituangkan dalam bentuk nawacita harus mengalir ke provinsi. Yaitu dengan garbaratanya Pak Limazi. Visinya itu maju sejahtera dan bermartabat. Maju ke kita, visi misi yang saya sebut tadi. Proyek-proyek, kegiatan-kegiatan, pembangunan harus sinergi. Itu sinergi vertikal saya sebut. Kemudian sinergi horizontal, artinya sinergi keterpaduan antara daerah-daerah sekitar. Harus terpadu. Antara Buton, Wakatobi penunjulannya pariwisata. Buton dengan aspal. Di kita ini dengan sirkulasi penduduknya. Kota jasa, kota perdagangan, kota pendidikan, kota kesehatan, semua berpadu di dalam kemajuan Kota Bobau ini. Itu. Oleh sebab itu, sinergi pusat daerah ini berwujud apa? Pembangunan jembatan Tona. Nah, itu menghubungkan antara Buton Tengah dengan Bobau. Tetapi sesungguhnya menghubungkan seluruh simpul-simpul sistem di dalam pembangunan. Karena disambut juga dengan pembangunan bandara. Kita juga sudah mendapat lampu hijau untuk perpanjangan bandara. Kemudian juga Jalan Lingkar. Yang sekarang ini insya Allah kita akan 1-2 bulan ini sudah mulai go. Kemudian jalan bypass. Semua ini merupakan sarana prasarana untuk menyambungkan berbagai macam program. Alhasil, satu poin lagi, bahwa banyak hasil yang kita sudah dapat. Baru saja saya memperoleh penghargaan kemarin, diserahkan oleh KPPN, penghargaan prestasi opini BTP dari BPK. Untuk kelima kali berturut-turut. Tadi pagi saya diantarkan oleh Kepala KPPN, penghargaan Kota Sehat, penghargaan Kota Sehat.
dari yang tadi malam saya paparkan. Saya diminta untuk membuktikan bahwa kita layak mendapat predikat kota sehat itu. Saya paparkan secara webinar. Nah, itu kita yang dapat. Alhamdulillah sebagai kota sehat dengan predikat namanya itu Swasti Sabha Wistara. 2017 kita sudah mendapat Swasti Sabha Padapa, 2019 Swasti Sabha Wiwirda, untuk yang kali ini Swasti Sabha Wistara. Ini sudah tertinggi. Ini semua penghargaan-penghargaan yang dikarenakan kinerja. Dan menurut saya ini adalah berkat kebersamaan, kekompakan. Yang saya sebut selain kekompakan dan sinergi vertikal, sinergi horizontal, dan bahkan juga sinergi sektoral antara dinas-dinas, termasuk dengan lembaga-lembaga yang lain. Kita juga masukkan JKPI, selain APEXI, JKPI, kita juga anggota TPO, Tourism Promotion Organization for Asia Pacific, yang anggotanya di Asia Pasifik. Ini semua adalah buah karya kebersamaan kita semua. Saya tidak klaim. Nah, itulah banyak faktor-faktor dan prestasi yang kita dapat itu berkat kebersamaan. Itu pula menurut saya ini karena kita senantiasa mengedepankan suatu konsep-konsep kebersamaan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal yang universal, yang diwariskan oleh leluhur kita, yang dimuat di dalam Kitab Martabat 7. Setelah saya elaborasi itu barang, saya menemukan suatu temuan yang namanya kepemimpinan Polima. Nah, itulah yang dari itu saya juga temukan dari sebuah disertasi saya. Nah, ini demikianlah perpembangunan ini kita kita kemas banyak sisi-sisi lain. Sejak saya dilantik periode pertama 2013 sudah banyak sekali Pangribuan Nusantara Utama, kota Peduli HAM, Wahana Tata Nugraha, kota sehat, banyak sekali. Jadi ini semua buah daripada karena kebersamaan. Itu nilai-nilai Polima yang kita terapkan, itulah menjadi fondasi tingkah laku kita. Saya kira itu. Ya, Pak Wali, ini kan kita lihat dunia Indonesia termasuk Kota Bobau mengalami pandemi COVID-19. Ya. Tapi saya melihat justru walaupun ada pandemi, Kota Bobau mengalami dinamika ekonomi yang tetap berdenyut. Kita lihat dengan ada aktivitas kemarin Alfamidi buka di Kota Bobau, ini kan menggambarkan sektorial juga yang bergerak. Kemudian peningkatan aktivitas di sektor perhotelan juga ada kenaikan. Bahkan tadi saya dapat informasi dari kepala pelabuhan bahwa justru pelabuhan kita ini mengalami kenaikan status. Betul. Dibandingkan sebelumnya. Padahal kita dalam kondisi pandemi ini, apa sebenarnya ini pertanda apa semua ini, Pak Wali? Ini pertanda kemajuan yang dikarenakan kesadaran masyarakat semakin meningkat. Itu karena yang tadi merubah mental itu yang tadinya pada menyimpang, pada biasa, sekarang kembali kesadaran mereka untuk menerapkan prokes, pakai masker, hindari kumpul-kumpul, cuci tangan, jaga jarak, kemudian jangan keluar jika tidak penting. Sepertinya masyarakat itu lebih memahami dan menyadari, sehingga syarat untuk meredam meningkatnya virus pandemi ini, dan nyatanya sekarang kita tidak ada daerah merah, jingga pun tidak, tinggal hijau dengan kuning. Jadi kita sudah berada di level 2. Ini kan sebuah kesyukuran juga. Karena pemerintah juga dengan sungguh-sungguh menerapkan tugasnya, yaitu 3T. Testing, tracing, treatment. Testing itu adalah
memata-matai di mana kira-kira yang mau menjadi sumber penyebaran. Kalau sudah ada indikasi, dilakukan upaya-upaya medik, periksa antigen apa. Kalau sudah terbukti, dilakukan karantina lah, atau istilahnya apa itu, isoman atau nah begitu. Semua ini, tapi kalau hanya pemerintah saja yang menggebu-gebu, masyarakat tidak sadar, tidak bisa. Atau sebaliknya, masyarakat siapa? Semuanya ini terjadi sinergi yang baik juga antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga itu tadi, kita sudah level 2 sekarang, tidak ada lagi level 4. Tidak. Ya. Kemudian Pak Wali, ini kan berarti ada keseimbangan dalam membangun, tidak hanya kita bicara infrastruktur, tapi juga yang non-struktural juga yang dibangun. Artinya bukan hanya fisik, tapi juga non-fisik. Semua. Pembangunan ini harus komprehensif, integral, dan holistik. Menyeluruh, terpadu, dan simultan. Ketika dia putus mata rantai di antara hubungan satu dengan lain itu, tidak akan bisa kita hanya berkata-kata. Nah, itu sebabnya, kalau kita bicara sekarang ini kan, Pak Irwan, kita di zaman peradaban revolusi industri 4.0. Nah, ini kadang-kadang kita ini binatang apa pula ini 4.0. Sepintas lalu ini adalah sebuah titik peradaban yang kita miliki sekarang ini, di mana revolusi industri. Industri kan IT. Persaingan terjadi sangat ketat. Nah, kita catat dan kita saksikan. Di dunia ini terjadi persaingan yang demikian ketat. Tetapi persaingan di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang persenjataan, di bidang politik, semuanya terjadi. Sehingga kita jujur saja, di mana-mana sekarang ada konflik. Negara mana yang tidak konflik? Negara yang aman-aman saja, minoritas dan mayoritas baku gosok. Negara tetangga dengan tetangga, Iran, Irak, Yordania, apa, semua baku gosok-gosok. Bagaimana ini yang, siapa yang rusak mentalnya? Apakah semua? Apakah sebagian? Lalu Amerika mendirikan berbagai macam pangkalan di mana-mana dengan kedok sebagai pengawal HAM, apa ya? Nah, ini kan menjadi. Oleh sebab itu, revolusi industri 4.0 ini berarti kita sudah berparkir di persimpangan jalan ini. Kalau makin maju, kondisi ini tetap jalan, saya khawatir jadi perang dunia ketiga. Saya khawatir. Dan sangat mungkin. Oleh sebab itu, di dalam persimpangan ini, saya mengharapkan harus revolusi mental 5.0. Jangan tanya, apa hubungannya kok dengan pembangunan bau-bau? Jangan kira. Pembangunan di bau-bau ini sangat dipengaruhi oleh pengaruh strategis internasional atau global, regional, nasional, dan daerah. Dipengaruhi. Seperti sekarang terjadi bencana. Coba kita lihat bencana sekarang ini. Ada yang namanya bencana alam, ada bencana antropogenik atau non alam, termasuk corona ini kan. Bencana ini merasuki seluruh tatanan. Kembali kepada ini tadi, persaingan. Apabila kita mau menyadari, melakukan revolusi, tetapi dia revolusi mental ini kan gagasannya Pak Jokowi pada awal pemerintahannya. Apa itu revolusi mental? Merubah mental secara drastis. Revolusi yang merubah secara drastis. Inilah sebuah deklarasi untuk kita implementasikan. Lalu merubah mental dengan caranya apa? Harus ada instrumennya. Tidak mungkin revolusi mental begitu saja dia. Pancasila itulah penyaring parameter untuk merubah.
Di daerah kita, di daerah-daerah ada juga nilai-nilai lokal itu menjadi menjadi parameter, menjadi penyaring untuk mental-mental yang. Nah, inilah di Buton ini kita harus berani menggunakan nilai-nilai lokal kita, warisan leluhur kita untuk menjadi panduan, petunjuk, pedoman di dalam kita berinteraksi sesama masyarakat agar supaya kebersamaan itu terjalin sehingga tidak terjadi bentrok ataupun yang iri hati, dengki, dendam, benci. Penyakit-penyakit jahat itu harus kita terhindar sehingga terjadi kerukunan, kedamaian. Kalau kita rukun, apa yang susah? Sementara itu semua yang menentukan kita sendiri. Mau jujur, mau damai, kan kita juga. Nah, inilah sehingga di dalam penerapan pembangunan di Kota Bau-Bau ini hal-hal yang seperti itu menjadi perhatian kita. Sehingga apa yang kita laksanakan pembangunan selalu letakkan di atas fondasi nilai-nilai budaya lokal agar supaya kita benar-benar bisa menciptakan kedamaian, kerukunan, kebersamaan agar mencapai suatu hasil yang maksimal. Sekarang ini pemerintah saya perkirakan hanya 30% mencapai hasil daripada kinerjanya. Karena apa? 70% kita disita oleh menghadapi unjuk rasa, tuduhan, fitnahan. 70% kita disita. Hanya 30%. Padahal kalau tidak ada itu, mungkin 80% bisa kita menjaga. Tapi inilah, mudah-mudahan ini juga badai sebetulnya. Dan zaman corona yang menjadi persoalan. Badai moral ini juga menjadi beban kita. Nah, itulah, saya kira begitu Pak. Ya, Pak Wali, mungkin kita lihat posisi Bau-Bau ini kan sebagai kota perdagangan dan jasa. Ya. Karakternya yang melekat di dalamnya. Kemudian tadi Pak Wali sudah gambarkan tentang pelabuhan Tona, jembatan Tona, kemudian pelabuhan yang naik kapasitasnya, bandara juga yang semakin perpanjang, dan juga ada kita punya jalan lingkar dan bypass. Bagaimana Pak Wali bisa mengkoneksikan itu dengan karakteristik kota kita yang perdagangan dan jasa tadi? Pertama, itu tadi kita membangun kesadaran masyarakat dulu. Jangan sedikit protes apa. Kedua itu tadi, sinergi vertikal, sinergi horizontal, sinergi sektoral. Kalau itu tersambung itu, sinergi itu tadi akan memudahkan kita mencapai suatu dalam arti dengan pusat. Saya dengan gubernur ke Jakarta, hubungi petinggi-petinggi di sana. Kita di backup sama Menteri Investasi. Dipanggil dengan Menteri Perhubungan kan pernah ke sini. Dia membackup untuk bandara, untuk pelabuhan, untuk pelabuhan kontainer. Jalan lingkar semua. Dia dorong coba. Kita ke Jakarta itu. Mereka datang ke sini. Melihat aspal juga. Kita juga harus secara sinergi, secara horizontal, kita dengan Buton. Kita dorong juga Buton. Karena dia aspal lah, kita pakai aspalnya. Wakatobi, dia yang menonjol pariwisata. Tidak mungkin pariwisatanya datang di Wakatobi pulang lagi. Kita ciptakan juga suatu suasana pariwisata di sini yang bisa tersambung dari Wakatobi itu. Jadi begitu semua. Horizontal, masing-masing sektor juga tersambung. Perikanan, pertanian, perhubungan. Termasuk yang Pak Irwan tadi bilang, bahwa kita ini sebagai daerah bekas Kesultanan bekas yang disebut daerah Khalifatul Khamis, kan menyimpan berbagai macam keunggulan di bidang budaya, di bidang sejarah. Nah, ini semua harus kita pegang karena ini kekuatan yang tidak dipunyai yang lain. Nah, saya kira begitu.